Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, karena saya biasa ngisinya sesepuh-sepuh nih, ternyata ada yang muda-muda luar biasa, masya Allah, yang katanya penghafal Quran nih. Mudah-mudahan saya kecipratan berkahnya, amin ya rabbal alamin. Karena kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga di dunia. Siapa keluarga di dunia? Ahlul Quran. Mudah-mudahan ini menjadi mahkota bagi para orang tuanya di rumah, amin ya rabbal alamin. Mahkota di surga, ya, dambaan setiap orang tua. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa bersama-sama panjenengan semua, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, serta mas-masnya para penghafal Quran di majlis yang mulia, majlis yang dihadiri oleh malaikat, insya Allah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, karunia, serta keberkahan kepada kita sekalian, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, majlis jimat katanya, majlis di nama jimat, ngaji Jumat. Masya Allah, ini sudah berapa tahun ini Pak? Bintang tahun? 2 bulan. Seperti tahun luar biasa. Yang luar biasa, mudah-mudahan panjenengan semua diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Ini masjid, ya, sepanjang saya ngisi pengajian di Telogo Prambanan, ini yang paling dingin. Masya Allah. Nek menurut sejarah, ya, ulama yang namanya Al-Firabi, ya, punya jamaah 3.500 jamaah. Bayangkan, Masjid Ainul Jariyah tidak muat ini, ya. Jangan bayangkan pengajian zaman dulu ada AC, ya, keramik, karpet, apalagi armarem gitu. Padang pasir, ya, lantainya, bayangkan kalau musim dingin, dan butuh 105 orang penyambung suara dari syekhnya. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala, sampai ujung. Panjenengan semua hadir di sini sambil leyeh-leyeh, ya, luar biasa. Apalagi ini di rumah-rumah, ya, selesai pengajian ada soto ayam, ya, ada sate, luar biasa. Nikmat ngaji zaman sekarang. Tetapi luar biasanya jemaah sekalian, tidak semua orang bisa hadir di majelis taklim. Berarti ini panjenengan bisa istiqomah ngaji, itu memang panjenengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Man yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka akan dipahamkan agamanya. Kata ulama, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, apa itu? Digerakkan hatinya untuk belajar agama. Berarti ini panjenengan Bapak Ibu semua dan mas-mas, nek ente ngaji berarti salah satu bagian dari tanda Allah cinta panjenengan. Amin ya robbal. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai punya prinsip tak leren ngaji, jangan. Ngajinya arep pensiun, jangan. Ya, nek panjenengan tidak punya kebutuhan mendesak, ya, sempatkan ngaji. Nanti kita akan bahas bagaimana mulianya penuntut ilmu,
mungkin nih sudah sampai posternya di WA, jalan pintas menuju surga. Ini mas ya, nek panjenengan safar keluar kota, pasti yang dicari jalan pintas. Ternyata surga juga ada jalan pintasnya. Ya, maka pada malam hari ini ya kita akan sedikit ya membahas tentang bagaimana mulianya para penuntut ilmu. Ya, jadi jangan sampai memiliki prinsip tak leren ngaji, jangan. Ya, jangan sampai punya prinsip tak istirahat ngaji. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, diberikan ketenangan dengan sebab thalabul ilm. Yang belum ngaji diajak, ya karena banyak sekali manfaatnya hadir di majelis taklim. Mungkin panjenengan di rumah punya YouTube, punya TV, penceramahnya top semua, tapi ada yang tidak bisa didapat kecuali hadir langsung di majelis taklim. Ya. Nah, jenengan punya YouTube, ya nontonnya siapa yang lebih terkenal, ulamanya top semua, pematerinya hebat semua, tetapi ada yang tidak dapat kita dapatkan kecuali hadir langsung di majelis taklim. Makanya para sahabat itu ya saking inginnya mendapat manfaat hadir di majelis taklim, gantian naik dagang ya dengan tetangganya, sama-sama dagang, gantian besok si A, gantian besok si B ngaji. Bahkan sampai ingin mendapatkan berkahnya ngaji, ketika punya hutang datang ke majelis taklim ya. Ketika punya masalah datang ke majelis taklim, ketika keluarganya sedang gesek datang ke majelis taklim. Kenapa? Mengharap berkahnya majelis taklim. Jangan sampai ya tempat berkah yang dekat ya, yang murah, yang gratis kita lewatkan, justru malah nyari yang jauh. Ya makanya perlu kita perbaiki ya manajemen waktu kita ya untuk minimal seminggu sekali ngaji, disempatkan karena utangnya sangat banyak sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan materi tentang ya jalan pintas menuju surga. Ya, kita harus tahu dulu ya tentang sedikit apa itu surga. Ya, ini mas-mas ini luar pengen surga ya, insya Allah dengan sebab baca Al-Quran ya, menghafal Al-Quran. Pertama, sudahkah kita minta surga setiap hari? Ya, mas-mas berapa kali minta surga? Kapan terakhir minta surga kepada Allah? Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita minta surganya tidak tanggung-tanggung. Apa? Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Nek jenengan ditawari gratisan nginep di hotel ya oleh panitia pengajian karena hadir tidak pernah telat, ada pilihan hotel, pilihnya mana mas? Hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 7. Bintang 7 ya, pusing. Bintang 7 pusing. Jadi Rasulullah SAW ya mengajarkan kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Apa? Surga Firdaus. Apa yang diajarkan Rasulullah? Allahumma inni as'alukal jannata Firdaus. Ya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepada Engkau al-Firdaus a'lal jannah, Firdaus surga yang paling tinggi. Nah ini mas-mas juga di antara jalan untuk mendapatkan surga paling tinggi adalah birrul walidain. Ya, nek panjenengan semua masih punya orang tua, mau cari jalan tengah ke surga adalah birrul walidain. Makanya panjenengan semua yang masih punya orang tua, doakan. Ya, saya sering karena saya ngajar di pesantren, sering menasihati santri, nek kalian nuruti keinginan orang tua, selama orang tua mau membiayai, turuti. Apalagi nek sekolahnya di pesantren, kenapa? Itu adalah jalan tengah bagi anak untuk menuju surga, birrul walidain. Tetapi secara umum ada juga jalan pintas menuju surga, yakni hadir di majelis taklim. Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Luar biasa. Makanya kita harus punya prinsip 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari harus ada prioritas untuk mengaji. Masya Allah. Jangan sampai kita punya jadwal, ibu-ibu punya arisan, dasawisma, PKK, olahraga, senam, tapi tidak punya waktu untuk ngaji. Berarti nikmatani mahbubun, ya. Dua nikmat yang banyak melalaikan manusia. Katsirun nas, nikmat farah wa nikmat sehat. Nikmat sehat wa nikmat farah. Banyak orang yang tertibu, ya, dengan dua kenikmatan. Apa itu juga? Apa itu? Nikmat sehat wa nikmat waktu luang. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, dari sekian banyak sehari 24 jam atau minimal seminggu sekali, panjenengan harus punya prioritas untuk hadir di majelis taklim, karena sangat besar utamanya. Jadi Rasulullah SAW meminta kita untuk minta surga yang surga paling tinggi, surga Firdaus. Nah, sudah tidak, sudah belum kita dalam sehari kita surga kepada Allah SWT minimal. Nah, minimalnya juga istimewa. Kita berdoa dengan doa sapu jagat, insya Allah sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Minimal juga istimewa, ya. Dunia akhirat senang, ya. Sudahkah kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus, ya, nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus yang menjadi tempat tertinggi. Ya, jadi iman dan amal saleh ini prinsip. Jadi ini panjenengan ngaku beriman harus beramal. Ya. Wa man kana yarju liqa Allah falyamal amalan saleh. Hafal minus ya. Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal saleh. Dan surga terindah, cita-cita terindah kita adalah berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana kita tidak berbahagia jamaah sekalian, setiap hari kita sujud, sholat 5 waktu, tunduk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di surga kita ketemu Allah, itu cita-cita tinggi kita. Bahkan nanti di surga kita disewani satu persatu rumah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Beramal. Wa man kana yarju liqa Allah falyamal amalan saleh, beramal. Iya. Bahkan Rasulullah SAW menyemangati kita. Nih, ibadah itu jangan loyo. Nah, istilahnya jangan dikasih kendor. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah. Ya, itu Rasulullah menyemangati kita. Ala ma yanfa'uk, terhadap apa yang beri manfaat bagi kalian. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah, ya. Wala ta'jaz, jangan malas. Ya. Ada orang bersemangat, ya bos, nanti keluar kota, semangat. Ada yang semangat dengan hobinya, sampai rela mengeluarkan hartanya demi hobinya. Kenapa kita tidak bersemangat untuk urusan agama? Wala ta'jaz. Bahkan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Berarti kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita tidak diminta oleh Allah untuk menjadi penonton. Yang lain ngaji, kita tak nyawang, tak lihat, bukan. Kita diminta untuk bersungguh-sungguh. Sabiqu ila
maghfirati, bersegera. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kita diminta ya untuk minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil dinikmati nggih sampai mawon iki. Mosok tegang-tegang. Jadi sudahkah kita setiap hari minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita kabar gembira bahwa seluruh umat Muhammad pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi ternyata memang ada orang yang tidak mau masuk surga. Padahal Rasulullah memberi kabar kepada kita, ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku ya akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya, sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Jadi orang yang memaksiati, orang yang tidak patuh, orang yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, mereka orang-orang yang tidak mau masuk surga. Insya Allah kita semua ya termasuk orang-orang yang diharapkan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Makanya kita setiap hari berdoa minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau lihat doa ini luar biasa jamaah sekalian ya. Itu artinya kita bisa mengatur kebahagiaan kita itu tidak hanya berhenti sampai di dunia, tapi kita bisa mengatur kebahagiaan kita berlanjut ke surga. Ada orang yang hartanya melimpah, keluarganya mencintainya, masyarakat menghormatinya, akan tapi kebahagiaannya berakhir ketika Allah mencabut nyawanya. Malam pertama di surga berubah menjadi siksa, naudzubillah. Padahal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mari kita rencanakan kehidupan ya yang bahagia dunia maupun akhirat. Salah satunya memiliki prioritas untuk datang ke majlis ta'lim insya Allah ya. Jadi jemaah sekalian, ada orang yang tidak mau masuk surga. Siapa? Orang yang mau taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ternyata ada orang yang paling terakhir masuk surga dan paling lama disiksa di neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang golongan yang tidak pernah merasakan siksa neraka. Amin ya rabbal. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika disidang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dia dimenangkan. Kenapa? Banyak amal solehnya. Ya, jadi kisahnya sangat menarik. Sampai-sampai Rasulullah tersenyum mendengar kisah ini. Jadi ada orang yang paling terakhir diangkat dari surga, dia tidak percaya kalau dia bakal diangkat dari neraka. Saking lamanya di neraka. Ketika diangkat dari neraka, kemudian disuruh masuk, tapi dia aras-arasan. Mas ngerti aras-arasan enggak? Ragu-ragu, nggak percaya kalau dia mau masuk surga. Kenapa? Dia adalah orang terakhir diangkat dari neraka. Silakan hambaku, kamu masuk. Dijawab oleh hambanya, ya Allah, sepertinya surga sudah penuh. Ya, dipersilakan oleh Allah, wahai hambaku, silakan kamu masuk surga. Dia datang lagi, ya Allah, sepertinya saya ya sudah tidak mungkin masuk surga. Kenapa? Surga sudah penuh. Ketiga kalinya saya, ya Allah, engkau mencantaikan itu bagaimana? Kata Allah SWT, surga yang engkau dapatkan, surga paling yang level paling rendah, itu setara dengan orang yang di dunia paling nikmat 10 kalinya. Nah, siapa yang paling kaya di dunia? Nah, itu bisa didapatkan oleh orang yang terakhir masuk surga dan surganya paling rendah, tetapi setara dengan orang yang paling nikmat di dunia 10 kali lipatnya.
Tapi kita diminta oleh Rasulullah surganya surga tertinggi. Saya tidak mau beramal, yang penting masuk surga. Jangan berarti menghendaki disiksa paling lama, tidak bisa. Kita harus minta yang paling nomor 1, terdepan. Padahal Allah juga mengatakan fastabiqul khairat. Kita diminta untuk menjadi pemenang dalam beramal. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak main-main dalam beramal. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah taala, jadi berkaitan dengan surga, memang ada orang-orang yang terakhir masuk surga dan paling lama diangkat dari neraka. Karena memang ada neraka yang disiapkan oleh orang Islam. Siapa? Mereka yang kalah di pengadilan. Salah satunya orang yang muflis. Apa itu muflis? Orang yang mengira dia ketika mau diadili, ditimbang amalnya, dia membawa banyak amal saleh. Akan tapi ketika ditimbang, nol. Padahal di dunia dia banyak berinfak, sedekah, qiyamul lail, salat banyak, tapi muflis kata Rasulullah. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak pandai menjaga lisannya. Orang-orang yang dengan lisannya dia menjatuhkan harga diri saudaranya. Dia muflis, bangkrut. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah akhlak. Aktsaru ma yuqin nas ila jannah taqwallah wa husnul khuluq. Dan perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah 2, mulut, kemaluan dan mulut. Makanya hati-hati, sebab lidah kita, lisan kita tidak bisa dijaga, menjadi berpeluang menjadi orang yang bangkrut sekalipun kita memiliki amal yang banyak. Hati-hati, pentingnya kita menjaga lisan kita. Jadi itulah, jadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang tidak bisa masuk surga dengan amal solehnya. Karena apa? Ditukar dengan kedoliman yang dilakukan. Mereka lah yang sebelum masuk surga dibakar dulu di api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimenangkan ketika di pengadilan nanti. Amin ya rabbal alamin. Coba sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, surga ya harus dicapai dengan sungguh-sungguh. Tidak ada surga gratis. Ya, tidak ada surga yang bisa kita dapatkan dengan gratis. Bagaimana tadi, fastabiqul khairat. Kita diminta berlomba-lomba. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa yang orang bertakwa? Orang yang sudah merealisasikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Karena kalau orang yang beriman, pasti dia beramal. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannah. Ya. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu beramal sebagai bukti keimanannya. Dia disediakan apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan terakhir berkaitan surga, ada yang unik jamaah sekalian. Ada kisah yang sahih. Ya. Jadi ada salah satu penduduk surga yang minta kepada Allah untuk bercocok tanam. Ya. Allahnya gumun. Ya. Allah SWT gumun, heran. Wahai hambaku, bukankah semua yang engkau inginkan sudah aku berikan? Iya ya Allah, tapi kali ini saya ingin bercocok tanam. Seketika itu Allah berikan biji-bijian, ketika ditanam langsung berbuah. Jadi naik di dunia, naik panjenengan nandur, butuh rabok nih bukan? Butuh dipupuk, tapi di surga sekali tanam langsung tinggi dan langsung berbuah. Masya Allah. Jadi kata sahabat yang mengomentari cerita Rasulullah, pasti dulu dia adalah seorang petani. Berarti apa saja yang kita inginkan di surga pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hobi kita. Hobi kita bisa diteruskan di surga. Sampai-sampai seorang santri pernah nanya kepada saya, "Ustadz, boleh nggak saya minta lapangan bola karena saya hobi bola?" Boleh. Karena jadi
hobi kita, ketika hobi kita tidak melalaikan kita dia beribadah kepada Allah, bisa kita lanjutkan di surga. Kenapa? Di surga apa saja yang kita inginkan Allah penuhi. Ya. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berkaitan dengan judul tadi, bahwa menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallah, ya nek mas belajar nahwu dengan wazan fa'ala. Jadi wazan fa'ala itu sesuatu yang pasti direalisasikan, sesuatu yang pasti diwujudkan. Fa'ala yufa'il. Allah mengatakan, Rasul mengatakan sahalallah tariqan ilal jannah. Pasti Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa menuntut ilmu, belajar ilmu agama, hadir di masjid taklim adalah jalan tercepat menuju surga. Ya, padahal jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Ada infak, ada sedekah, sampai ya fi kulli kabin rabbatin ajrun. Di setiap hewan yang bernyawa ada pahala. Jadi nek di rumah punya peliharaan, dipelihara dengan baik, itu bisa menjadi pahala. Makanya ada adab ketika akan menyembelih, ditajamkan, itu bagian dari akhlak. Fi kulli kabin rabbatin ajrun. Di setiap hewan yang memiliki nyawa itu ada pahalanya. Berarti nek hobi burung, nek diopeni tenanan, ada pahalanya. Berarti tidak tercela. Yang penting tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kucing, yang punya ayam, yang punya kambing, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, ada keberkahan bagi orang yang memelihara kambing. Fi kulli katbin rabbatin ajran. Di setiap hewan yang bernyawa ada pahalanya. Itulah pintu-pintu kebaikan sangat banyak, ya, luar biasa. Artinya jemaah sekalian, 24 jam bagi kita berpeluang untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 24 jam dari tidur ketemu tidur, ya. Jadi ada kaidah, ya, ada kebiasaan dengan niat berubah menjadi ibadah. Jadi tidur ketemu tidur lagi. Ketika panjenengan semua mengikuti petunjuk Rasulullah, berarti semua aktivitas panjenengan diilmui. Sehingga apa? Panjenengan tidur, panjenengan kamar mandi berubah menjadi ibadah. Itulah jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan menghapus dosa. Bayangkan jemaah sekalian, ketika panjenengan aktivitas 24 jamnya mengandung pahala, berarti otomatis menghapus dosa. Makanya aneh, dalam sehari kita tidak bisa berbuat kebaikan. Aneh. Padahal standarnya kita berpeluang 24 jam semuanya berpahala. 24 jam semuanya mengandung nilai ibadah, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah taala, jalan pintas menuju surga hadir di majlis ta'lim. Ya. Kenapa kita harus paham jemaah sekalian? Kenapa kita nyari jalan pintas ke surga? Padahal jalan pintas menuju surga adalah hadir di majlis ta'lim. Karena di akhirat itu fitnahnya luar biasa, berat, sampai-sampai ada seorang suami, karena di mahsyar nanti ada kendaraan unta yang bisa terbang. Ada kisah yang istilahnya heroik, apa bahasa Prambanan heroik, ya. Kisah yang memilukan, seorang suami menunggangi unta yang terbang, sementara istrinya berteriak-teriak minta bonceng tidak dikasih. Naudzubillah, fitnah di akhirat luar biasa. Makanya kita butuh masuk surga yang pintas, yang cepat, karena perjalanannya sangat panjang, ya. Berbeda dengan orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika
melalui tahapan-tahapan kehidupan di akhir, dimulai dari dibangkitnya kita nanti di yaumil ba'ts. Salah satunya adalah ada orang-orang yang dimudahkan hisabnya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Ibnu Katsir ya berkaitan dengan ayat ini, nanti akan ada orang-orang yang hisabnya sangat mudah. Kenapa? Malaikat saking hafalnya dengan kita. Terlebih lagi majlis taklim itu dihadiri malaikat. Jangan dianggap remeh bahwa majlis taklim adalah majlis yang dihadiri oleh malaikat. Nanti kita bahas. Jadi sangat sayang sekali nek panjenengan tidak punya jadwal ngaji. Apalagi di dalamnya ada Al-Quran yang dibaca. Apalagi yang mas-mas yang majlisnya majlis Quran, Masya Allah. Yaitu majlis Quran itu tidak ada tandingannya ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Man qara'a harfan min kitabillah lahu asyru hasanat. 10 kebaikan per hurufnya. Ini panjenengan mas-mas sehari bisa berapa ayat? 1 huruf kali 100 ayat misalnya. 1 huruf 10 kebaikan. Dikalikan lagi 100 kali. Bayangkan berlipat-lipat. Makanya jangan sampai kita dalam sehari tidak baca Al-Quran. Sayang. Dan Rasulullah tidak mengatakan 10 pahala, 10 kebaikan. Berarti kebaikan-kebaikan yang kalian dapat di dunia akan kalian dapatkan. Kalian tidak akan disia-siakan oleh Allah dengan sebab setiap hari baca Al-Quran. Berarti alhamdulillah yang sudah bisa baca Al-Quran. Jangan sampai dalam sehari tidak baca Al-Quran. Jadi nanti jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, akan ada orang-orang yang dimudahkan hisabnya oleh Allah SWT dikarenakan malaikat sudah hafal dengan kita dengan aktivitas rutin ketika di dunia. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Memang akan ada orang yang hisabnya sangat mudah. Nek orang-orang yang tidak dikenal oleh malaikat diteliti satu persatu. Padahal catatan kebaikan itu ada 9 jilid. Bayangkan. Yang 1 jilidnya ketika dibuka dan ditarik lembarannya sejauh mata memandang. Catatan sejarah kehidupan kita ditulis lengkap di situ. Per detik tidak ada yang kelewat dalam catatan yang dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kebiasaan kita hadir di majlis taklim. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, keistimewaan umat Muhammad. Ya. Jadi kita berharap dengan hadis majlis taklim ini, karena memang hadis majlis taklim itu ya adalah jalan pintas menuju surga. Kemudian juga kita ini umat Muhammad yang memiliki keistimewaan adalah umat yang paling pertama diadili dan diputuskan surga atau nerakanya. Yang lain masih antri, ya kita diprioritaskan. Nah, jenengan seneng nggak nih lagi antri tiba-tiba langsung disuruh masuk pertama? Senang tidak? Senang. Nah, umat Muhammad memiliki keistimewaan adalah umat yang paling pertama diputuskan di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bayangkan kenapa kita butuh masuk surganya pintas. Karena apa? Begitu panjangnya umur akhirat sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa ya wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya, perbandingannya sangat jauh sekali. Nek Rasulullah mengumpamakan ya kelipet ya. Dunia, perbandingan antara dunia dan akhirat itu hanya tidak melebihi separuh dari sayap nyamuk. Tidak lebih dari separuh dari sayap nyamuk. Berapa nyamuk sayapnya? Separuh, tidak melebihi itu. Ya, itu dunia. Tapi banyak orang yang nah istilahnya kelalen-lalen nyari duit ini pada nafsu bila
Wa inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun. Serat satu hari di akhirat setara dengan 1000 tahun dunia. Artinya ya, setengah hari 24 jam ya, 500 tahun di akhirat. Makanya kita sangat butuh ya masuk surga pintas, padahal nanti ada yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, dan itu panjang. Maka kita butuh jalan pintas agar apa? Bablas, lancar ya, lancar jaya ya. Kita butuh itu. Kenapa? Berat fitnah di akhirat. Satu alamnya itu satu hari, bayangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita semangati, kita istiqomah ngaji. Kenapa? Dengan hadis Masjid Ta'lim ini, hadis di Masjid Ta'lim ini berharap akhiratnya mulus perjalanan. Ketika dibuka catatan amalnya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sampai kita kalah istiqomah dengan orang istiqomah di atas kemaksiatan. Ada orang yang istiqomah ketika dia bermaksiat, ada. Ya, mau contohnya? Saya sering ngisi pengajian, pulangnya malah biasanya pengajian bapak-bapak itu kan malam-malam ya. Sering lewat tempat yang di situ padahal hujan-hujan gerimis, nggak pasti jaket, lagi naudzubillah nyari pelanggan, naudzubillah, dan orangnya itu aja ya. Tapi saya juga nggak boleh naudzubillah. Jadi ada orang-orang yang istiqomah di atas kemaksiatan, kita jangan kalah istiqomah dengan mereka, kita istiqomah di atas kebaikan ya. Jangan sampai, coba itu orang-orang yang mampu menjebol rumah-rumah itu ngintainya bukan sehari 2 kali itu. Nek rindik-rindik nginjem rumah yang akan dicuri, yang dibobol itu bukan 1 hari 2 kali, 2 hari. Dipelajari jam berapa rumahnya kosong, kapan bisa masuk, bagaimana, sampai dipelajari, bahkan sampai menggunakan apa namanya GPS. Jadi begitu hafal detail, sehingga apa? Dia tahu kapan tepatnya untuk rumah pindah. Kita jangan kalah istiqomah dengan mereka yang ketika maksiat mereka istiqomah. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya. Kembali lagi jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kabar gembira bagi panjenengan semua yang sudah enteng nih ada undangan ngaji, langsung datang. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Nek panjenengan sudah enteng ngaji ya, tidak ada beban, semangat ngaji, bisa jadi itu adalah bukti Allah Subhanahu wa taala, tanda Allah Subhanahu wa taala cinta panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak mudah ya, padahal masjidnya ber-AC, dapat nasi bok, dapat minuman, kok kurang apa coba bayangkan? Tidak kurang ngaji, fasilitasnya lengkap. Kok tidak mau? Memang hanya orang yang dipilih oleh Allah Taala. Makanya yang bersyukur, saya sudah bisa istiqomah ngaji. DOP ini ya, jimat ini, ini jimat ini ngaji, ditengani DOP ini ditengani istiqomahi. Kenapa? Luar biasa. Fasilitas tidak kurang. Tapi banyak yang tidak mau, karena memang hanya orang-orang yang dipilih hatinya untuk tunduk hadir di Masjid Ta'lim dalam rangka berharap masuk surganya cepat. Amin ya rabbal alamin. Kok bisa ya? Kok bisa Masjid Ta'lim ya sambil lendetan leye-leye, dapat makan, dapat snack, kok utamanya besar? Lihat bagaimana Rasulullah SAW ya mengatakan, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang berebut warisan Rasulullah SAW. Ya. Nek di dunia, nek ada sampai ada kemarin ya, seorang anak demi mendapatkan warisan sampai apa? Ibunya dibunuh, naudzubillah. Tapi ada orang yang warisan sangat mulia, dia tidak tertarik. Apa? Warisan Rasulullah. Apa warisan Rasulullah? Ilmu. Ya.
wa inna fadlal ilmi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailah. Sesungguhnya keutamaan ahli ilmu seperti apa? Bulan purnama di malam hari. Luar biasa. Jadi perbedaan ahli ilmu dengan ahli ibadah itu seperti apa? Seperti bulan purnama di malam hari, terang, padang, ya. Ala sa'il kawakib wa innal ulama warathul anbiya wa innal anbiya lam yurat dinaran. Nabi itu tidak mewariskan dinar, ya, tapi apa? Wala dirhaman, juga tidak dirham. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah? Warathul ilma faman akhadahu ahada bihadin wafir. Nabi Muhammad itu mewariskan ilmu. Jadi panjenengan duduk di sini, ya, memberi prioritas untuk menuntut ilmu. Panjenengan sedang mengambil jatah warisan jenengan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Makanya para sahabat begitu bersemangat untuk hadir di masjid. Dan menuntut ilmu adalah kebiasaan para ulama dahulu. Apalagi di sekarang, ya, berat hadir di majlis taklim, ya, berat. Tapi ini panjenengan sudah nyaman ngaji, itu istimewa. Itu istimewa. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kenapa, ya, Rasulullah istimewakan para penuntut ilmu dan diberi kabar gembira orang yang menuntut ilmu surganya cepat. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahibul ilm yastaghfir lahu kulla syai' hatta al-hut fil bahr. Para penuntut ilmu, ya, segala sesuatu yang di atas bumi itu memintakan ampun. Bayangkan siapa yang bisa menghitung hewan-hewan yang di atas bumi, lalat-lalat, ya, sampai belatung-belatung, itu memintakan ampun para penuntut ilmu. Hatta al-hut fil bahr, sampai apa? Ikan-ikan yang ada di dasar lautan. Masya Allah. Itu artinya seluruh makhluk bumi sampai yang ada di dasar lautan memintakan ampun panjenengan. Ya, bayangkan selama kita hadir tadi sampai pada maghrib sampai isya, luar biasa, masya Allah. Ya, habis. Mudah-mudahan, ya, kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keistiqomahan untuk ngaji. Ajak saudara, keluarga. Bayangkan siapa yang tidak ingin suami, istri, anak diajak ngaji, bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa kepada Allah agar selalu dilapangkan dada kita untuk mudah beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.